aku Dea Lestari. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Rahmatullah. Halo, aku Iana Mufariha. Halo, saya Naswariskia Putri. Halo, nama aku Pinkan Mariana Nabila. Halo, aku Mutia Karimah Hidayati. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi sendiri membuat uang yang kita miliki semakin tidak berharga, karena dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli sedikit barang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan inflasi. Yang pertama yaitu adalah faktor permintaan. Meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua adalah faktor penawaran, di mana kenaikan biaya produksi, dan faktor moneter, di mana percetakan uang yang semakin besar, dan yang keempat adalah faktor struktural, yaitu monopoli dan oligopoli. Kalian tahu nggak sih apa saja dampak-dampak dari inflasi? Menurut jurnal Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terdapat 5 dampak dari inflasi. Yang pertama, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Karena harga produk atau harga jual suatu produk itu semakin meningkat, namun pendapatan masyarakat itu cenderung stagnan. Hal ini juga akan menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, ada meningkatnya suku bunga, di mana ini nggak baik buat pengembangan bisnis, karena investor itu pasti enggan untuk berinvestasi. Nah, yang ketiga, distribusi pendapatan yang buruk. Nah, yang keempat, ada mendorong investasi yang spekulatif, di mana para pemegang kekayaan atau mereka-mereka yang kaya raya biasanya itu menaruh kekayaannya itu di investasi yang cenderung spekulatif, seperti memberi barang-barang yang mewah yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi di kemudian hari. Dan yang terakhir, ada distribusi barang dan jasa yang tidak merata. Inflasi menurut perspektif Islam. Menurut Al-Makrasi sendiri, inflasi terjadi karena kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus. Di sisi lain, kelangkaan sumber daya alam seperti barang dan jasa mengakibatkan konsumen mengeluarkan uang yang lebih untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi menurut perspektif Islam, yang pertama natural inflation. Natural inflation itu sendiri terjadi akibat inflasi yang terjadi secara alamiah, seperti terjadi kelangkaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Yang kedua, human error inflation. Human error inflation terjadi akibat kesalahan manusia, seperti buruknya administrasi, korupsi, dan mencetak uang yang berlebih. Adapun cara mengatasi inflasi menurut perspektif Islam, yakni menerapkan kebijakan fiskal. Yang kedua, menerapkan kebijakan pajak terhadap dana yang menganggur. Dan yang ketiga, mencetak uang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu pengangguran. Nah, pengangguran sendiri yaitu menurut buku sosiologi, pengangguran adalah keadaan saat seseorang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang tidak mencari pekerjaan. Nah, jika menurut Sukirno, pengangguran yaitu jumlah tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian dan sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dari pengangguran. Yang pertama, adanya kemiskinan, yang kedua urbanisasi, yang ketiga ketimpangan pendapatan. Selanjutnya yaitu adanya jumlah lowongan pekerjaan yang lebih sedikit daripada jumlah calon pekerja. Yang terakhir yaitu kurangnya informasi yang efektif dan diperoleh oleh calon pekerja. Jadi teman-teman, dampak dari pengangguran sendiri itu ada banyak. Pertama, dari faktor ekonominya. Dari pengangguran itu kita bisa menambah atau meningkatkan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, kalau tingkat kemiskinannya kita bertambah, artinya produktivitas dari perekonomian di Indonesia itu juga berkurang, teman-teman. Dari perekonomian yang berkurang, lanjutlah kita ke perekonomian yang ada di negara kita juga berdampak. Nah, kalau dari dampak negara ini, APBN atau dana dari pemerintah kita ini tuh juga pengeluarannya lebih banyak. Kenapa? Karena harus mengeluarkan subsidi kepada para pengangguran tersebut. Nah, dari situ
kita juga bisa melihat ke dampak sosialnya. Dari dampak sosialnya sendiri itu kita bisa terkena kayak mental health, isu-isu dari kesehatan mental gitu. Terus juga kita bisa jadi kayak demonstrasi, adanya banyak demo-demo yang ada di masyarakat kita. Dan juga bagi keluarga itu bisa menyebabkan kehancuran keluarga. Pengangguran menurut pandangan Islam. Jadi pengangguran dalam Islam itu adalah sunatullah. Tapi kita sebagai manusia itu bisa mengantisipasinya karena Allah sudah memberikan kekayaan alam yang sangat melimpah dan akal pikiran yang tidak ternilai harganya. Jadi bagaimana manusia itu dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, cara mengatasinya dalam Islam yaitu yang pertama ada mekanisme individu. Jadi pemerintah itu bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada individu yang dalam masa pengangguran. Seperti pemahaman bahwa bekerja itu diwajibkan oleh Islam. Terus yang kedua bagaimana Islam memandang orang-orang yang bekerja itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah gitu. Nah, yang kedua yaitu mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam mekanisme ini, pemerintah itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan sosial. Bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan investasi-investasi halal di sektor real. Terus yang kedua adalah kebijakan ekonomi, yaitu pemerintah bisa menyediakan industri dan membuka lowongan sebanyak-banyaknya untuk para pengangguran. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengangguran ini juga tugas pemerintah sebagai pengabdian kepada rakyatnya.